Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Anwar Zaluku, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, tahun 2022. Saya adalah guru sekolah dasar yang bertugas di SD Negeri 076688 Hiligawoni, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Dalam video ini, saya menggambarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan upaya persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Indonesia, di mana atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara sudah terkenal sejak dulu hingga sekarang dengan semboyannya yang luar biasa, yang dikenal dengan sebutan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Songtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang pertama yaitu Ingarso Songtulodo. Artinya, seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi murid dalam memberikan contoh yang baik dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Yang kedua yaitu Ingmadia Mangunkarso, yang artinya ketika guru berada di tengah-tengah murid, guru harus mampu memberikan motivasi dan semangat untuk belajar. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Artinya, guru harus bisa memberikan dorongan kepada murid dan nasihat di dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri anak-anak didiknya. Seorang guru harus mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Akan tetapi, dengan tuntutan dari guru, anak dapat menemukan kemerdekaannya di dalam hal belajar. Guru juga harus menjadi teladan, sekaligus menjadi motivator dan sahabat yang baik bagi anak, yang bisa memberikan kenyamanan di dalam belajar, sehingga guru disenangi oleh anak-anak didiknya dan menjadi guru yang difavoritkan oleh peserta didik. Apabila guru sudah disenangi oleh siswa, maka proses pembelajaran akan berjalan lancar dengan memberikan pengaruh yang positif di dalam perkembangan belajar siswa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada. Kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak
menemukan kemerdekaan di dalam belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid disesuaikan dengan abad di mana berada. Seperti saat ini, kita diperhadapkan dengan abad 4.0, maka seorang guru harus mampu memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Misalnya, menjadikan media pembelajaran, menjadikan IT sebagai media di dalam pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Cipta artinya kognitif, dan karsa yaitu afektif, dan menciptakan karya itu adalah psikomotor. Yang berikutnya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya, pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa secara aktif terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam pembelajaran. Sehingga apabila siswa terlibat secara aktif di dalam membangun pengetahuan, membangun sikap, dan membangun perilaku, maka anak itu menjadi baik. Berpusat pada murid artinya murid sebagai pusat pembelajaran. Jadi, seorang guru harus memperhatikan kebutuhan anak, terutama dalam hal memberikan rasa aman, rasa nyaman dalam belajar, dan merasa disayangi dan dihargai, akan mendorong tumbuhnya minat dan motivasi kesadaran anak di dalam hal belajar. Alasan yang kontekstual penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai seorang guru, kita harus menjadi teladan bagi peserta didik kita, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi di dalam proses pembelajaran. Dan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini, bahwa pendidikan disesuaikan dengan kodrat zaman serta bisa menciptakan kemerdekaan belajar tanpa ada tekanan dan kekerasan di dalam pembelajaran. Tantangan dan solusi terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ada dua, yaitu kurangnya kontrol orang tua, dan yang kedua, kurangnya minat belajar siswa rendah. Nah, hal ini seringkali orang tua ketika sudah mendaftarkan anaknya di sekolah, maka orang tua beranggapan bahwa segala tanggung jawab di dalam hal perkembangan anak, di dalam hal perkembangan mendidik, itu menjadi
tanggung jawab mutlak dari sekolah. Padahal orang tua tidak sadar bahwa anak lebih banyak berada di lingkungan keluarga dan sosial masyarakat. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil dan minat belajar siswa. 1. Faktor yang mempengaruhinya antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Artinya, ketika anak bergaul di lingkungan sosial masyarakat yang tidak baik, maka anak itu akan menjadi tidak baik. Dan apabila anak berada dan bergaul di lingkungan yang baik, maka otomatis anak itu akan menjadi baik. Yang kedua, yaitu kurangnya minat belajar siswa. Nah, sehingga guru merasa kesulitan di dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan solusinya yaitu dengan mengenali karakter peserta didik, menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua siswa, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran. Misalnya, memilih model-model pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, yang bisa menarik perhatian siswa di dalam hal belajar. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya sebagai guru daerah terpencil dan calon guru penggerak Angkatan 6 tahun 2022 Kabupaten Nias Utara. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.